Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah. Halaman 29, Kitabus Qauluhu Kitabus Shalah. Farradallahu ala hadhil ummah fi kulli yaumin wa lailatin khamsa salawatin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangaken salat. Kitabus sholati utawi iki iku kitab nerangaken salat. Farradha majibaken sapa Allahu Allah. Farradha majibaken sapa Allahu Allah ala hadhil ummati ing ngatasé ikilah umat. Ala hadhil ummati ing ngatasé ikilah umat. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dino. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dino wa lailatin lan wengi. Majibaken khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat. Khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat faqat hale beloko. Wahia utai khamsa sholawatin. Wahia utai khamsu sholawatin iku adzuhru salat zuhur, wal asrulan salat asar, wal maghribulan salat maghrib, wal maghribu lan salat maghrib, wal isya'u lan salat isya, was subuhu lan salat subuh. Wala tajibu lan ora wajib opo salat illa alal muslimi angin ing ngatasé wong Islam. Illa alal muslimi angin ing ngatasé wong Islam sifate muslim al-balighi kang balik sapa muslim. Al-balighi kang balik sapa muslim, al-aqili tur kang duweni akal sapa muslim. Al-aqili tur kang duweni akal sapa muslim. Tur kang duweni akal sapa muslim. At-tahiri tur kang suci sapa muslim. Tur kang suci sapa muslim minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Wan nifasi lan nifas. Ba'da wajib salat ba'da wudukhuli waqtiha ing dalem sause manjingi waktuni salat. Ing dalem sause manjingi waktuni salat. Walikulli sholatin lan iku tetep kadwe saben-saben sholat minha saking khamsa sholawatin waktun utawi waktu. Waktun utawi waktu mahdudun kang den batesi apa waktun. Mahdudun kang den batesi apa waktun. Fa waktu zuhri muka utawi waktuni sholat zuhur. Fa waktu zuhri muka utawi waktuni sholat zuhur iku min zawali syamsi awet saking lingsire srengenge. Awet saking lingsire srengenge awasatis samai saking tengahé langit. Awasatis samai saking tengahé langit ila ayyazida tumeka maring yen to tambah. Ila ayyazida tumeka maring yen to tambah apa dhillu syai'i ayangane suwiji-wiji. Apa dhillu syai'i ayangane suwiji-wiji tambah ala mislihi ing ngatasé sepadane syai'i. Ala mislihi ing ngatasé sepadane syai'i ba'da dhillil istiwa'i ing dalam sause ayangane waktu beduk. Ing dalam sause ayangane waktu beduk. Wa waqtul asri utawi waktuni salat asar. Wa waqtul asri utawi waktuni salat asar iku dhillu syai'i
iku minaziyadati awet saking tambahi ayangane suwiji-wiji. Iku minaziyadati awet saking tambahi ayangane suwiji-wiji. Ayangane suwiji-wiji ala dhillil misli ing ngatasé ayangane pepadan. Ala dhillil misli ing ngatasé ayangane pepadan ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Ila ghurubi syamsi maghrib syamsi tumeka maring surupe srengenge kulliha ya sekabehane samsi. Dhilliha ya sekabehane samsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah faradallahu ala hadhil ummah fi kulli yaumin wa lailatin khamsa shalawatin faqat. Jadi kitab ini menjelaskan tentang sholat. Tentang sholat farad. Jadi Allah mewajibkan sholat 5 waktu bagi kita semua, bagi ini umat Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Jadi sholatnya sehari semalam 5 kali. Nah, asalnya sholat 5 ini adalah 50 kali. Jadi ganti akhirnya bisa menjadi 5 waktu lantaran pada waktu Rasulullah menerima perintah sholat, langsung masalah sholat itu langsung Rasulullah menghadap kepada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu Isra Mi'raj. Jadi olehnya Rasulullah Mi'raj adalah sholat 5 waktu yang asalnya 50. Rasulullah diwajibkan sholat 50, Rasul menerima. Tapi pada waktu Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, oleh Nabi Musa disuruh minta keringanan. Sampai akhirnya tinggal 5 masih disuruh minta, tapi Rasul sudah tidak mau lagi, karena bayangkan dari 50 sisa 5 masih mau minta keringanan lagi. Ini sholat 5 waktu. Yang pertama sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Wala tajibu illa alal muslimil balighil aqilil tahir minal haidi wan nifas ba'da dukhuli waktiha. Jadi sholat itu tidak wajib kecuali bagi orang Islam yang sudah baligh, punya akal suci dari haid dan nifas. Kapan wajibnya sholat? Setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah waktu sholat masuk, kita itu berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Sholat nih, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini buat 5 waktu itu buat Nabi Muhammad beserta umatnya. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fal hasil anna subha li adam min ghairi khilafin fiha. Jadi kalau ini 5 ini hanya buat Rasulullah dan umatnya, sedangkan pada nabi selain Nabi Muhammad tidak sampai 5 waktu. Falhasil sholat subuh menurut ittifaqul ulama adalah buat Nabi Adam bersama umatnya. Nabi Adam itu hanya sholat subuh, ittifaqul ulama. Kemudian sholat zuhur li Dawuda wakila li Ibrahim. Jadi sholat zuhur itu diwajibkan kepada Nabi Dawud, yang mesti dengan umatnya, menurut Nabi Ibrahim.
menurut Qil Nabi, kalau Qil itu tidak disebutkan pendapatnya dhaif. Sedangkan wal aslu li Sulaimana wakila li Yunusa, kalau sholat asar adalah sholat yang diwajibkan bagi Nabi Sulaiman, dan menurut Qil diwajibkan kepada Nabi Yunus. Wakilah lil Uzairi, jadi kalau sholat asar niki kewajibannya Nabi diwajibkan kepada Nabi Sulaiman. Ada lagi yang mengatakan kepada menurut Qil Nabi Yunus, dan menurut Qil lagi Uzair. Jadi soalnya masalah Nabi Uzair ini masuk Nabi, tapi tidak masuk utusan, tidak masuk yang 25. Wal maghrib li Isa wakilah li Dawud. Jadi kalau sholat maghrib itu adalah sholat yang diwajibkan kepada Nabi Isa dan kaumnya. Menurut Qil Nabi Daud. Ingat, kalau Qil itu tidak kuat. Soalnya tadi kalau zuhur Nabi Daud. Kalau di sini maghrib Nabi Isa, menurut Qil Nabi Daud, menurut Qil lagi Nabi Yakub. Wal isya'u li Musa, kalau sholat Isya sholat yang diwajibkan kepada Nabi Musa beserta umatnya. Wakilah li Yunusa, wakilah li Nabiyina. Jadi menurut Qil adalah buat Nabi Yunus, adalah Qil Nabi kita, Nabi Muhammad. Wa khussa biha hadhil ummah wa hadhil al-asah. Jadi sedangkan kalau umat kita ini mekal yang asal berapa? 5 waktu sholat zuhur maghrib isya, sholat zuhur asar maghrib isya, sholat subuh. Ini bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi bagi orang Islam, falatim alaina mutalab al kafir al asli azimi biha. Id law talabnahu biha lazima nak ahdi di wa yu'aqabu ala tarkiya fil akhirah ditamakun amfi'il bil Islam. Jadi bagi orang kafir tidak wajib untuk melakukan sholat. Kafir asli, kafir zimmi tidak wajib. Jadi tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban. Lah nanti kalau masuk Islam tapi orang kafir tidak diwajibkan sholat, tapi dengan lantaran meninggalkan sholat, orang kafir itu disiksa di akhirat. Kenapa? Orang kafir asli tidak wajib sholat, tapi nanti disiksa. Lah iya, disiksa. Sebab apa? Orang kafir itu hakikatnya bisa melakukan sholat. Kapan? Ketika bisa melakukan sholat dengan cara harus masuk Islam. Harus masuk Islam. Kalau orang murtad gimana ya? Orang murtad itu nanti kalau murtad itu nanti sholat yang ditinggalkan ya harus qadha. Orang murtad keluar dari Islam itu punya tanggungan, qadhanya sholat itu banyak nanti. Tapi kalau orang kafir asli yang masuk Islam, ketika dia masuk Islam tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha kalau orang kafir masuk Islam. Bahkan ini wala taqtadi. Sedangkan kalau orang murtad, nih kalau orang murtad gimana? Orang murtad sholatnya wajib diqadha kecuali pada masa haid-haidnya berapa? 7 hari. Selama 7 hari masa haid, masa nifas itu tidak wajib qadha.
walau kafir riddah kapan lagi pada masa murtad. Haidnya kapan? Pada waktu murtadnya. Tapi sekalipun haidnya pada waktu murtad, sholat pada waktu haid tersebut tidak wajib diqodoi. Jadi ada yang mengatakan di sini bal yakhrumu ala al-qadha ala ma qala al-Baidawi wa Ibnu Shalah wan Nawawi au yukrahu ala ma. Jadi ada yang mengatakan tidak wajib qadha salatnya. Walikulli bismillahirrahmanirrahim walikulli salatin minha waqtum mahdudun. Fawaqtu dhuhri min zawali syamsi an wasatis sama ila ayyazida dhillu syai'i ala mislihi ba'da dhillil istiwa. Jadi setiap sholat itu ada waktunya masing-masing, waktu yang dibatasi. Sedangkan waktu zuhur itu kapan? Dari tergelincirnya matahari dari tengah langit. Sampai kapan? Sampai samanya bayangan sesuatu. Sampai samanya bayangan sesuatu. Dari tergelincirnya matahari sampai samanya sesuatu itu kewajib waktu sholat zuhur. Kita di dalam melakukan sholat itu niki ba'dadu setelah masuknya waktu. Kan kita itu harus tahu mau sholat, misalnya sholat kan kita itu harus tahu waktunya masuk. Nah, kalau kita tidak tahu maksudnya sholat, lantas sampai langsung sholat, sekalipun itu pada waktunya tetap tidak bisa, tidak sah. Seperti gini, kita itu ketiduran, langsung sampai bangun terkejut, mandi, sholat, atau langsung untuk sholat. Apakah waktu sholat itu sudah enggak ingat, enggak tahu. Yang penting kita itu langsung ke kamar mandi sholat. Siapa sholat zuhur? Setelah sholat lihat jam, lihat alhamdulillah ternyata sudah masuk. Enggak bisa. Jadi kita mau sholat zuhur harus sudah masuknya waktu. Kita itu harus tahu. Nah, mengetahui waktunya sholat itu kan banyak dengan adanya azan, apalagi pakai arloji jam tanggal sekian ini masuknya waktu jam berapa, lah kita bisa. Tidak punya arloji kan ada masjid, ada azan, langgar juga di mana-mana. Apalagi HP, di HP itu ada. Sudah ada waktunya masuk sholat, mudah kalau sekarang itu. Ya kalau dulu kesulitan untuk mengetahui waktunya sholat. Wa waqtul asri minaz ziyadati ala dhillil misli ila ghurubis syamsi kulliha. Sedangkan waktu sholat asar adalah mulai dari tambahnya bayangan sesuatu, tambah sedikit. Seumpama sekarang yang dibuat bayangan ini pen, maksudnya waktu asar kapan? Kalau bayangan ini melebihi dari ini, nah ini diginikan, oh ini sudah lebih sedikit, berarti sudah masuk waktunya sholat asar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari keseluruhannya. Ya nanti di sini enggak ada. Jadi nanti ada waktu sholat itu, sholat asar waktunya dibagi berapa, sholat zuhur ada. Tapi kalau dalam kitab Riyadul Bayan ini enggak ada. Insya Allah adanya itu dalam kitab Fathul Qorib. Wa waqtul maghribi min tamami ghurubis syamsi hatta yaghiba syafaqu al-ahmar. Sedangkan jadi ada waktu tahrim, ada makruh. Tapi kalau waktu tahrim kita belum sholat,
asar sudah masuk waktu tahrim, gimana? Waktu haram. Tapi kita ya harus sholat karena kita memang belum sholat, cuma sholatnya itu hukumnya, tapi ya wajib kita itu sholat. Masalahnya apa? Kita itu belum sholat. Wa waqtul maghribi min tamami ghurubis syamsi hatta yahibas safaqi al-ahmar. Sedangkan waktunya sholat maghrib adalah dari terbenamnya matahari, dari sempurnanya terbenamnya matahari sampai hilangnya terbenamnya mega merah. Jadi lihat mega yang di Surabaya itu mesti ada. Nah, kalau sudah itu tenggelam, habis sudah waktu sholat maghrib. Nah, masalah sholat maghrib itu ada yang mengatakan jadi ada yang mengatakan waktu sholat maghrib itu cuma sebentar sekali. Masuk waktu sholat, adzan, sholat, wudhu, sholat, selesai, sudah habis waktunya sholat maghrib ini. Tapi kita itu ngambil yang utama. Kalau yang utama di sini sampai kapan? Dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah, ini saja, sampai terbenamnya mega merah. Ya kalau kita sholat waktu ini itu sangat sebentar sekali, kita itu kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtul isya'i min maghibis syafaqil ahmar hatta yatlu'a awwalul fajris shadiq. Sedangkan waktu sholat isya dari terbenamnya mega merah sampai keluarnya fajar shadiq. Fajar kan ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Jadi kalau fajar shadiq, kalau perbedaan fajar kadzib dengan shadiq, kalau fajar kadzib itu adalah buatan dari iblis. Kalau fajar kadzib itu berarti arahnya gini, gini. Dan nanti sebentar cuma itu masanya. Setelah itu nanti gelap. Masanya gelap, setelah gelap padang lagi. Lah itulah yang kedua itu namanya fajar shadiq, itu sudah masuk waktunya sholat subuh. Jadi kalau sholat fajar shadiq itu malang. Dan nanti akhirnya tidak ada istilah setelah keluarnya fajar shadiq nggak ada gelap lagi sudah. Ya tambah, itu kan tambah siang nantinya. Nah kalau fajar kadzib keluarnya sebelum fajar shadiq, mujur ya. Kalau fajar kadzib itu ke sana. Lah nanti beberapa menit lagi nanti gelap gulita, kemudian untuk yang kedua kali ada terang benderang lagi, itulah namanya fajar shadiq. Jadi kalau waktu sholat subuh ini sholat isya dari terbenamnya mega merah sampai keluarnya fajar shadiq. Waktu subuh, kalau waktu subuh sampai kapan? Dari keluarnya fajar shadiq. Wa huwa bayadu sya'in ini, ketika keluar itu lagi seperti sorot-sorotnya matahari ini. Putih-putihnya sorot-sorotnya matahari. Wa waktu subahi min tulu'i awalil fajri shadiq hatta yatlu'a awalus syamsi. Jadi waktu sholat subuh dari permulaan keluarnya fajar shadiq sampai permulaan keluarnya matahari. Sampai keluarnya matahari. Ini lupa, belum di makna. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli sholatin lan iku
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, wa waktu zuhri utai waktu ni salat zuhur iku min zawali syamsi awet saking lingsiri sengenge awasate sampai samanya. Wa waktul maghribi utawi waktuni salat maghrib iku min tamami ghurubis syamsi awet saking sempurnani surupe srengenge. Iku min tamami ghurubis syamsi awet saking sempurnani surupe srengenge hatta yahiba sehingga ilang opo asyafaku mega al ahmaru kang abang opo asyafaku. Wa waktul isya utawi waktuni salat isya iku min maghibis syafaqi awet saking ilangi migo al ahmari kang abang opo asyafaqi hatta yaqulu sehingga metu opo awalul fajri shodiki kawitani fajar shodik. Wa waktu subuhi utawi waktuni sholat subuh iku min awali tulu iku min tulu'i awalil fajri shodiki awet saking metuni kawitani fajar shodik hatta yaqlu sehingga metu opo awalus syamsi kawitani srengenge. Jadi kalau waktunya sholat subuh dari permulaan keluarnya fajar shodiq sampai permulaan keluarnya matahari. Wala qada'a lan ora ono qada iku maujud. Wala qada'a lan ora ono qada iku maujud alal kafiri ing ngatasé wong kafir. Alal kafiri ing ngatasé wong kafir idza aslama ari kalani manjing Islam sapa kafir illal murtadda angin wong murtad. Illal murtadda angin wong murtad. Wala alal majnuni lan ora ing ngatasé lan ora wajib qada ing ngatasé wong kang edan. Lan wala alal majnuni lan ora ing ngatasé wong kang edan wal mughma alaihi lan ing ngatasé lan ora ing ngatasé wong kang ayan. Wala ala wal mughma alaihi lan ora ing ngatasé wong kang ayanan wasakroni lan wong kang mendem. Wasakroni lan wong kang mendem ba'da sahwihi ing dalem sause sadare majnun wal mughma alaih wasakron illa idza ta'addu angin ari kalani pepeko sopo majnun mughma alaih wasakron pepeko bidzalika kelawan mengkunu mazkur bidzalika kelawan mengkunu mazkur wala qada alal kafir idza aslama illal murtad. Jadi bagi orang kafir yang masuk Islam maka sholatnya tidak wajib qada. Bahkan di sini bal yahrumu alaihi al-qada. Bahkan bagi orang kafir yang masuk Islam haram qada sholat. Kalau qada mau kaul mutamad tidak sah hukumnya. Jadi ada orang, ingat, orang kafir dengan murtad beda. Kalau orang kafir memang dari seorangnya dari dulunya tidak ada yang Islam, semua kafir. Nah kalau orang murtad itu orang tuanya Islam. Kemudian anaknya dia itu tidak ikut Islam, masuk pada agama Kristen atau Katolik atau Buddha akhiri. Itu namanya apa? Bukan orang kafir tapi orang murtad. Kalau orang murtad gimana? Kalau orang murtad fayalzamu qada'u ma fata'u ma zamanu riddah. Jadi kalau orang murtad sholatnya wajib qada. Soalnya ketika kembali Islam wajib qada sholatnya, kecuali pada masa haid, masa nifas, masa gila ilakhir ini tidak wajib. Oh ini gila selama setahun, ya selama setahun itu tidak wajib qada. Wala alal majnuni wal mughma alaih wasakron ba'da sahim illa idza ta'addu bidzalika. Nih bagi orang yang gila. Orang gila gimana?
sholatnya tidak wajib qadha, masa gilanya tidak wajib qadha. Orang ayanen, orang yang mabuk setelah sadar gimana? Jadi setelah sadar, orang gila sadar, orang yang sakit ayan sadar, orang yang mabuk sadar, gimana? Tidak wajib qadha sholatnya. Kecuali idza ta'addu bidah, kecuali gilanya itu karena sembrono. Sudah tahu tidak boleh minum, ini tetap seperti itu, hanya gila lah, itu namanya sembrono gilanya. Atau mabuk. Mabuknya kenapa? Karena dia itu minum arak sehingga mabuk. Gimana? Ya itu namanya sembrono mabuknya. Berarti gimana? Sholatnya wajib diqodoi. Sholatnya wajib diqodoi. Nih, jadi ingat, kalau orang kafir masuk Islam, soalnya tidak wajib qodho. Bahkan kalau orang kafir asli masuk Islam, seperti orang bayi, nggak punya dosa sama sekali. Jadi dosa-dosa para kafir dimaafkan semua lantaran membaca kalimat syahadah. Wala ala shaghiri lan ora ing ngatasé lare idza balagha ari kan wis baligh sapa shaghir. Sawa'un kana dzakaron au wa ghairihi bal yandumu qada ma fata fi zaman tamyiz faqat. Jadi bagi orang anak kecil kalau sudah balik gimana? Sholatnya tidak wajib diqodoi. Ya, tidak wajib qodho sholatnya. Tapi nih bal yandumu qada ma fata fi zaman tamyiz faqat. Dunama qablahu. Tapi pada masa tamyiz nih, sholatnya itu sunnah, sholat yang ditinggal sudah tamyiz tapi tidak mau sholat. Nah, ketika sudah balik maka sholatnya itu sunat diqodho. Kapan sunat qodho sholat? Pada masa tamyiz, bukan sebelum tamyiz. Kalau sholat sebelum tamyiz tidak wajib qodho. Qodho ya enggak sah qodhonya. Wayajibulan wajib alal abai ing atase piro-piro bapak wal ummahati lan piro-piro ibu. Wal ummahati lan piro-piro ibu. Apa ayak muru yen to perintah sapa aba wal ummahat, perintah auladahum ing piro-piro anake aba wal ummahat, perintah bis sholati kelawan sholat inda sab'i sinina ing dalem nalika umur 7 tahun. Nalika umur 7 tahun. Wa yadribuhum lan mukul sapa aba wal ummahat ing aulad. Lan mukul sapa aba wal ummat ing aulad ala tarkiha ing ngatasé tinggal salat kapan inda asyarata ing dalem nalika umur 10 tahun. Inda aswatin ing dalem nalika umur 10 tahun. Jadi bagi seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya sudah berumur 7 tahun, kewajiban untuk menyuruh anaknya untuk sholat. Kalau sudah berumur 7, 8 sebenarnya nggak masuk. Wa yadribuhum ala tarya indal asyrah. Kalau anaknya sudah berumur 10 tahun tidak sholat, dipukul. Supaya dipukul kenapa? Kalau dibiarkan, anak sudah umur 10 tahun, 11 tahun belum sholat, dibiarkan. Dan nanti lama-kelamaan anak itu bisa-bisa akhirnya malas untuk melakukan sholat. Karena sudah kulinu nggak sholat. Makanya semenjak umur 7 tahun dianjurkan. Supaya dikasih tahu, dipelajari sholatnya. Kalau sudah umur 10 tahun ya nggak sholat, ya dipukul. Bukan, belum tahu. Kalau sekarang umur 10 tahun bilangnya belum tahu sholat,
tempat TPQ, tempat sekolah itu sudah banyak di mana-mana, tersebar di mana-mana. Ya kita gimana ya harus kita itu menyuruh sholat. Wal afdalu utawi kang luwih utama iku ta'jilus sholati, ngesusoaken sholat fi awwali waqtiha ing dalem kawitani waktuni sholat. Yang lebih utama sholat itu kapan? Ada di awal waktu, baru masuk sholat zuhur, setelah adzan kita sholat. Sholat ini asar sama, baru masuk asar adzan wudu sholat. Jadi kalau sudah berumur setahun, bagaimana kalau belum sempurna 10 tahun? Boleh dipukul. Jadi tengah-tengah sholat, tengah-tengah umur 10 tahun, belum sampai berarti niki. Itu gimana? Boleh dipukul. Niki merokal yang muktamad. Warrojanahu. Tapi kalau merokal yang roja gimana? Selama pemukulan itu butuh supaya dipukul, sekalipun belum mencapai 10 tahun. Tapi kalau sudah merokal muktamad, ketika berumur 10 tahun, boleh gini. Wa illa kalau wajadribu nih, kalau sudah berumur 10 tahun supaya dipukul. Kalau belum umur 10 tahun, mukul muktamad berapa di tengah-tengah 10 tahun? Itu boleh dipukul. Kalau belum sempurna. Kalau sudah sempurna 10 tahun ya dipukul. Wayajiz yang lebih utama, jadi sholat itu soalnya di awal waktu. Sebenarnya kalau sholat itu di awal waktu enak, nanti kita itu merasa tenang untuk waktu setelahnya. Itu kalau sholat di permulaan waktu sholat. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fa insyaallah besok pengajian kitab Otherwise saya majukan, insyaallah saya baca jam 9 karena ada keperluan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.